Pemirsa, Anda kembali di Newsline Trending Topic. Kita akan masuk ke topik yang kedua. Ini masih menjadi perbincangan di dunia internasional, yaitu mengenai penembakan Donald Trump ketika sedang berkampanye kemarin di Pennsylvania ya. Ya, dan saat ini pemirsa perkembangan dari penyelidikan atau investigasi kasus penembakan atau bahkan dugaan percobaan pembunuhan ya terhadap Trump ini masih terus dilakukan, bahkan melibatkan FBI, di mana otoritas Amerika Serikat telah mengidentifikasi nih pelaku penembakan terhadap Donald Trump yang saat itu tengah berkampanye dalam kontestasi Pilpres tahun ini. FBI juga sudah mengidentifikasi penembak sebagai Thomas Matthew Crooks berusia 20 tahun yang tinggal di Bethel Park, Pennsylvania, sekitar 35 mil dari lokasi kampanye. Nah, Crooks tewas di tempat kejadian tak lama setelah agen Secret Service mengetahui lokasi penembakan dirinya. Dan diketahui Crooks ini terdaftar sebagai pemilih dan simpatisan Partai Republik, di mana partai ini yang mengusung Donald Trump sebagai calon presiden. Muncul konspirasi langsung ya. Ya, banyak spekulasi yang saat ini beredar, meskipun kita tetap harus menunggu ya hasil dari investigasi kasus penembakan Trump ini. Karena saat ini penyelidikan masih terus berlangsung dan kita masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa serangan ini apakah dilakukan hanya oleh seorang penyerang tunggal ini saja, oleh Crooks, atau ternyata ini sebagai satu tindakan yang terstruktur, ada beberapa pelaku lainnya ya, kita masih tidak tahu, meskipun beredar banyak sekali di media sosial sejauh ini. Dan selain menyerang Trump juga ya pemirsa, penembakan ini juga menyebabkan 1 orang warga sipil tewas dan 2 lainnya luka kritis. Para korban diketahui berada di lokasi sebagai peserta kampanye atau pendukung dari Trump. Ya, terkait dengan penembakan ini, juru bicara Donald Trump sudah menyampaikan statement bahwa kondisi Trump baik-baik saja dan saat ini dia dalam keadaan yang aman. Oh, sudah diamankan berarti ya. Dan dalam akun media sosial miliknya, Trump juga mengatakan ia terkena peluru di bagian atas telinga kanan. Jadi kalau dilihat di visualnya memang agak berdarah sedikit ya kemarin di kuping bagian kanan itu ya. Dan selain kondisinya yang baik-baik saja, pengamanan terhadap Trump ini sudah lebih ditingkatkan. Pada Minggu dini hari, Trump terlihat terbang ke New York, New Jersey. Dan terkait dengan kasus ini juga, Gema dan pemirsa, ada beberapa hal yang janggal yang saat ini masih dalam penyelidikan. Mulai dari bagaimana si penembak ini bisa datang atau mengakses lokasi kampanye dan mengapa atau motifnya apa dia melakukan aksi penembakan ini. Iya, jadi motif pelaku sampai saat ini masih didalami oleh aparat penegak hukum setempat, namun perbuatannya ini disangkakan sebagai percobaan pembunuhan. Nah, Marcel, kalau melihat insiden ini ya, kita juga akan membahas sebenarnya seperti apa sih pengamanan-pengamanan atau pas pampres untuk melindungi baik untuk presiden maupun untuk mantan presiden ya. Karena memang untuk Pennsylvania ini juga adalah salah satu negara bagian utama di Amerika Serikat yang menentukan hasil pemilu presiden pada bulan November nanti, karena pemilihnya banyak ya di sana ternyata. Iya, pemilih di sana cukup banyak begitu, dan nampaknya hasil perolehan suara Trump dan Biden di pemilu yang lalu ini cukup ketat ternyata ya. Kita lihat bahwa pada pemilu 2016 Pennsylvania memilih Donald Trump. Lalu di pemilu 2020 Joe Biden lah yang menang di Pennsylvania, tapi selisih suaranya hanya tipis. Jadi negara bagian Pennsylvania ini bisa dikatakan lumbung suara begitu ya, yang cukup diperebutkan untuk Pilpres tahun ini. Kalau Indonesia kayak Pulau Jawa gitu ya. Iya, seperti di Pulau Jawa, kantong suara yang besar. Nah, akibat insiden penembakan Trump kemarin, saat ini pengamanan terhadap mantan orang nomor 1 di Amerika Serikat itu semakin ditingkatkan. Dan agenda berikutnya adalah mengikuti Konvensi Nasional Partai Republik di Milwaukee, Wisconsin, yang akan dimulai pada 15 Juli mendatang atau hari ini ya? Iya, hari ini di waktu setempat di Amerika Serikat. Nah, konvensi ini sangat penting sebetulnya bagi Trump juga karena akan secara resmi diumumkan, ditentukan siapa calon presiden yang akan diusung oleh Partai Republik. Kabarnya Donald Trump ini dipastikan sudah mendarat di Milwaukee dan akan tetap mengikuti konvensi meskipun ia baru saja mengalami insiden penembakan. Dan sebagai tindak lanjut juga, FBI meminta masyarakat untuk mengirimkan informasi, foto atau video terkait penembakan. Sementara untuk Presiden Biden berada di Delaware saat penembakan terjadi dan berencana untuk tinggal selama akhir pekan. Namun dia memutuskan kembali ke Gedung Putih untuk mengadakan rapat koordinasi.
Nah, kita juga akan melihat ya Marcel, karena kan jadi banyak perbincangan ya mengenai sebenarnya seperti apa sih pengawasan dari para pas pampres di negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Nah, kita juga akan membahas nih Marcel juga pemirsa mengenai bagaimana sebenarnya pas pampres ini bekerja di sejumlah negara-negara barat, baik di Eropa ataupun di Amerika Serikat sendiri. Kita akan melihat pemirsa seperti yang sudah kami siapkan juga datanya untuk Anda ini mengenai bagaimana pengamanan di beberapa negara maju seperti di Rusia ya, negara yang cukup berselisih dengan Amerika Serikat, di mana untuk negara Rusia ini memiliki pas pampres yang dinamakan FSO atau Federal Protective Service, di mana bertanggung jawab untuk menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pemerintah. Dan tugas dari FSO ini adalah harus melapor langsung dan juga mengatakan apa informasi yang didapatkan langsung kepada Presiden Putin dan memiliki moto yaitu loyalitas, menghormati tugas, dan harus langsung melaporkan komunikasi secara langsung kepada Presiden Putin. Dan diketahui juga Dmitry Kochnev ini merupakan ajudan paling setia kepada Putin, di mana sudah mengabdi kepada si Putin ini selama 7 tahun kurang lebih. Nah, kita juga akan melihat bagaimana negara lain dalam tugasnya dari pas pampres di beberapa negara lainnya. Ini sekarang Rusia, kita akan bahas untuk negara lainnya. Oh, ini masih dari Rusia pemirsa, di mana ini memiliki tugas paling sensitif yaitu menjamin keamanan pribadi Putin, kemudian juga memiliki akses terhadap senjata, kendaraan dan juga teknologi canggih, serta mengendalikan dan mengawasi pelayanan pengawalan negara. Nah, kemudian juga memberikan informasi khusus ke badan-badan pemerintah serta merupakan resimen unit paling elit. Jadi tugasnya sangat berbahaya karena langsung berhadapan dengan Presiden Putin ini pemirsa. Nah, kita juga akan membahas mengenai ini dari ini ya pemirsa, dari Tiongkok, di mana dinamakan pasukan keamanan khusus Tiongkok. Nah, Tiongkok memiliki pasukan rahasia untuk melindungi presiden dan pejabat elit, terutama dari pimpinan Partai Komunis, dan terdiri dari ribuan personel. Untuk saat ini dipimpin oleh Majen Wang Shaochun. Nah, namanya adalah Central Security Bureau pemirsa untuk di Tiongkok sendiri. Nah, kemudian kita akan melihat juga dari Korea Utara, ini menjadi rahasia umum juga pemirsa ya, kalau Korea Utara ini penjagaannya sangat ketat untuk Presiden Kim Jong-un, di mana pasukan pengamanan Presiden Korea Utara ini dinamakan Supreme Guard Command dan memiliki 3 lapisan pengawal yang berbeda, di mana juga ada brigade berbedanya juga, kemudian ada kelompok-kelompok turunannya juga untuk menjaga tidak hanya Presiden Kim Jong-un juga, tetapi untuk seluruh keluarga dari Presiden yang saat ini memimpin sudah berapa tahun ya di Korea Utara, sehingga pengamanannya harus lebih ketat dan juga dilengkapi dengan berbagai senjata dan juga ada tank, helikopter dan berbagai perlengkapan baja yang tidak bisa ditembus oleh peluru. Nah, untuk penjagaan dari Korea Utara sendiri pemirsa, ini para pengawal akan membentuk cincin di sekeliling Kim Jong-un dengan perimeter berlindungan yaitu 360 derajat, di mana seluruh pas pampres ini akan mengelilingi berbentuk lingkaran sehingga mengantisipasi jika adanya sniper dari jauh ketika presiden ini akan berkunjung ke beberapa wilayah. Nah, kita kemudian akan membahas lebih lanjut lagi nih Marcel mengenai insiden dari Donald Trump ya. Kalau kita lihat dari negara-negara barat sendiri memang sebenarnya perlindungannya sangat ketat. Jadi banyak sekali yang mengkritik kemarin kok Donald Trump ini bisa sampai tembus ada penembak dan bahkan bukan penembak jitu juga ya, cuman orang biasa gitu, sipil kan sebenarnya orang ini. Iya benar sekali, ini jadi pertanyaan atau mungkin bahan evaluasi juga ya untuk badan keamanan di sana, termasuk juga ini menjadi perhatian dari negara-negara lain. Dan pemirsa, Presiden Amerika Serikat Joe Biden pun meminta masyarakat untuk tidak berasumsi liar soal motif penembakan Donald Trump. Ya, ia menjelaskan saat ini dirinya telah memerintahkan penyelidikan terhadap kasus percobaan pembunuhan tersebut dan ia berharap investigasi yang baru dilakukan tahap awal ini bisa dilakukan dengan teliti dan cepat. Today, I spoke about an ongoing investigation. We do not know the motive of the shooter yet. We don't know his opinions or affiliations. We don't know whether he had help or support or if he communicated with anyone else. Law enforcement professionals, as I speak, are investigating those questions. Tonight, I want to speak to what we do know. A former president was shot, an American citizen killed, while simply exercising his freedom to support the candidate of his choosing. We cannot, we must not
go down this road in America. We've traveled it before throughout our history. Violence has never been the answer, whether it's with members of Congress of both parties being targeted and shot, or a violent mob attacking the Capitol on January 6th, or a brutal attack on the spouse of former Speaker of the House, Nancy Pelosi, or information and intimidation on election officials, or the kidnapping plot against the sitting governor, or an attempted assassination on Donald Trump. There is no place in America for this kind of violence, or for any violence ever. Period. No exceptions. We can't allow this violence to be normalized. You know, the political record in this country has gotten very heated. It's time to cool it down. We all have a responsibility to do that. Ya, komitmennya sangat tegas ya bahwa tidak ada tempat bagi kekerasan, terutama dalam gelanggang politik yang seharusnya bisa berjalan dengan demokratis. Nah, pemirsa, terkait dengan penembakan Trump ini juga mendatangkan berbagai pernyataan ya dari pemimpin negara-negara lain. Salah satunya kalau di Indonesia, ini Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menanggapi peristiwa penembakan terhadap calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump. Nah, Yusuf Kala juga menilai peristiwa penembakan tersebut menjadi peringatan keras bagi Amerika Serikat sebab meskipun berstatus sebagai negara adidaya, namun kekerasan di sana kerap kali berulang. Terkejut bahwa di Amerika sendiri rakyatnya juga menembak calon presidennya Trump, dan tentu kita bersyukur bahwa hanya kena di sampingnya sekitar telinga, tapi dalam masih keadaan selamat. Dia itu mudah-mudahan dia selamat sampai situ. Namun juga kita memahami bahwa ini juga peringatan keras kepada Amerika bahwa di Amerika sendiri itu masalah kekerasan tetap berjalan walaupun kepada calon presidennya. Dan ini menandakan agar mereka juga melihat dunia itu seperti itu, bahwa betul-betul Amerika mendukung perdamaian, karena kalau tidak di negaranya pun tidak seperti itu.